Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian dengan NIM 230501502016. Salah satu mahasiswa pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fonologi, yaitu pengenalan fonem, identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu fonem. Nah, fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi sebagai pembeda makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Untuk menentukan apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika ternyata kedua kata itu berbeda maknanya, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem, karena bunyi itu membedakan makna kedua kata tersebut. Nah, contohnya dalam kata jahit dan jahat, yang membedakan dari kedua kata tersebut yaitu bunyi I yang dilambangkan huruf I dan bunyi A yang dilambangkan huruf A. Bunyi I dan bunyi A disebut juga dengan fonem. Nah, selanjutnya jenis-jenis fonem. Yang pertama itu adalah vokal. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa batasan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal sering pula disebut juga sebagai huruf hidup. Yang kedua yaitu konsonan. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar karena adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Terdapat pula istilah huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Huruf konsonan tersebut terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K. Tanda tanya ini disebut juga sebagai bunyi hamzah. L, M, N, bunyi NY, bunyi NG. P, Q, R, S, bunyi SY, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan sering pula disebut sebagai huruf mati. Jenis fonem selanjutnya adalah diftong. Diftong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata. Huruf diftong sering juga disebut sebagai vokal rangkap. Hanya ada 4 bentuk huruf diftong, yakni AU, AI, OI, dan EI. Nah, selanjutnya yaitu keempat, kluster. Kluster adalah kombinasi 2 atau lebih konsonan dalam satu kata, satu suku kata. Contohnya seperti KH, NY, NY, dan SY. Selanjutnya yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal kata, tengah kata, maupun akhir kata. Secara khusus, satu persatu ada fonem yang dapat berada pada ketiga posisi itu, tetapi ada pula yang tidak dapat, hanya berada pada posisi awal saja atau posisi akhir saja. Nah, yang pertama itu adalah distribusi fonem vokal. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai puncak penyaringan pada setiap silabel. Nah, yang pertama itu adalah vokal A, yang dapat menduduki semua posisi. Contohnya yaitu ambil, taat, dan harga. Yang kedua yaitu vokal I, dapat menduduki semua posisi. Contoh katanya yaitu indah, amin, dan tani. Yang ketiga yaitu vokal E, dapat menduduki semua posisi. Contoh katanya yaitu enak, karet, dan sate. Yang keempat yaitu vokal E, dapat menduduki semua posisi. Contoh katanya yaitu emas, lembut, dan kode. Yang kelima yaitu vokal U, dapat menduduki semua posisi. Contoh katanya yaitu udang, sambul, dan lagu. Yang keenam yaitu vokal O, dapat menduduki semua posisi, seperti pada contoh kata yaitu oleh, belok, dan bakso.
Selanjutnya yaitu fonem diftong. Nah, yang pertama itu adalah diftong au, dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir. Contoh katanya yaitu aula dan pulau. Untuk penulisannya bisa dilihat. Nah, tidak dapat menduduki posisi tengah. Yang kedua yaitu diftong aye, ai, hanya menduduki posisi akhir. Contohnya pada kata pantai. Nah, untuk penulisannya bisa dilihat dalam video. Tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Yang ketiga yaitu diftong oi, hanya menduduki posisi akhir. Contohnya seperti pada kata sekoi dan amboi. Nah, untuk penulisannya bisa dilihat di video. Nah, untuk diftong ini tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Yang keempat yaitu diftong ei, juga hanya menduduki posisi akhir. Contoh katanya yaitu survei. Untuk penulisannya bisa dilihat dalam video ini. Nah, untuk diftong ini tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Selanjutnya yaitu distribusi fonem konsonan. Yang pertama itu adalah konsonan B, dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Seperti pada contoh kata bambu, timbul, dan sebab. Namun pada posisi akhir sebagai koda, posisinya mendua. Maksudnya dapat sebagai fonem B dan dapat pula sebagai fonem P. Di sini fonem B itu kehilangan kontrasnya dengan fonem P. Yang kedua yaitu konsonan P dapat menduduki semua posisi, baik di posisi awal, tengah, dan akhir. Contohnya seperti pada contoh berikut, yaitu kata pikat, lipat, dan tutup. Yang ketiga yaitu konsonan M yang dapat menduduki semua posisi, baik itu di awal, tengah, dan akhir. Contohnya pada kata makan, aman, dan dalam. Yang keempat yaitu konsonan semivokal W, dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti tampak pada contoh waris dan awam. Pada posisi akhir semivokal W merupakan bagian dari diftong au yang secara ortografi dilambangkan dengan huruf U, misalnya pulau. Untuk penulis pulau dan danau, untuk penulisan hurufnya bisa dilihat di video ini. Yang kelima yaitu konsonan F, dapat menduduki semua posisi, baik itu di awal, tengah, dan akhir, seperti pada contoh fitnah, sifat, dan aktif. Nah, perlu dijelaskan dalam bahasa Indonesia konsonan labiodental tak bersuara F dan konsonan labiodental bersuara V tidak memiliki pasangan minimal, maka konsonan F dan konsonan P dalam bahasa Indonesia hanya diperbedakan secara ortografis. Yang keenam yaitu konsonan D, dapat menduduki semua posisi, baik itu di awal, tengah, dan akhir. Contohnya pada kata dari, adat, dan abad. Namun pada posisi akhir fonem, D lazim dilafalkan sebagai bunyi T. 7 yaitu konsonan T, dapat menduduki semua posisi, baik di awal, tengah, dan akhir. Contohnya pada kata teori, hati, dan karet. 8 yaitu konsonan N, dapat menduduki semua posisi, baik itu di awal, tengah, dan akhir. Contohnya pada kata nasi, tanah, dan tuan. 9 yaitu konsonan L, dapat menduduki semua posisi, baik itu di awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contohnya pada kata lari, balai, dan bakal. 10 yaitu konsonan R, dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contohnya pada kata raja, urat, dan lebar. 11 yaitu konsonan Z, dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contohnya pada kata zakat, lazim, dan aziz. Namun, pada posisi akhir fonem, Z ini kehilangan statusnya sebagai fonem Z. Dia menjadi anggota dari arki fonem Z karena lazim diucapkan sebagai fonem S. Nah, yang ke-12 adalah konsonan NY, dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti pada contoh nyali dan banyak. Untuk penulisannya bisa dilihat di video ini. Namun tetapi tidak dapat menduduki posisi akhir. Yang ke-13 yaitu konsonan J, dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti pada contoh jalan dan ajal.
tetapi konsonan ini tidak dapat menduduki posisi akhir. Ke-14 yaitu konsonan C, dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti pada contoh copet dan kecil, tetapi konsonan ini tidak dapat menduduki posisi akhir. Ke-15 yaitu konsonan SY, disebut sebagai bunyi SY, dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contohnya pada kata syarat dan arashi. Untuk penulisannya bisa dilihat di video ini. Yang ke-16 yaitu konsonan S, dapat menduduki semua posisi, baik di posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contohnya pada kata salut, pasar, dan baris. Ke-17 yaitu konsonan G, dapat menduduki posisi awal dan tengah. Contohnya itu gadis dan agar. Juga dapat menduduki posisi akhir pada sejumlah kata, tetapi secara ortografis selalu dilambangkan dengan huruf K. Contohnya pada kata gubuk, yang dilafalkan atau dituliskan gubuk dengan akhiran G, atau bisa juga dengan gubuk dengan akhiran K. Nomor 18 adalah konsonan K, dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contohnya pada kata, akan, dan anak. Ke-19 yaitu konsonan huruf hamzah, dilambangkan dengan huruf disebut sebagai bunyi hamzah, dapat menduduki posisi tengah dan posisi akhir. Secara ortografis kehadirannya dilambangkan dengan huruf K, seperti pada contoh nikmat dan bapak. Untuk penulisannya bisa dilihat di video ini. Ke-20 yaitu konsonan NG, disebut sebagai bunyi NG, dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contoh katanya yaitu nganga dan angan. Untuk penulisan katanya contoh penulisan katanya bisa dilihat di video ini. Ke-21 yaitu konsonan X, dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contoh katanya yaitu khitan, dapat dieja menjadi khitan, dan aksir bisa dieja dengan akhir. Untuk penulisan katanya bisa dilihat di video ini. Ke-22 yaitu konsonan H, dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contoh katanya yaitu hamil, mahir, dan sudah. Nah, materi selanjutnya yaitu realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Nah, yang pertama itu adalah realisasi fonem vokal. Yang pertama, fonem I. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi I tinggi atas tak bundar depan apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda seperti pada kata kini, lidi, dan sapi. Yang kedua yaitu direalisasikan sebagai bunyi I tinggi bawah tak bundar depan apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda sepertinya pada kata batik, ambil, dan lirik. Yang kedua yaitu fonem E, mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi E tengah atas tak bundar depan apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata sate, PT, dan berabe. Yang kedua yaitu direalisasikan sebagai bunyi E tengah bawah tak bundar depan apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata monyet, karet, dan ember. Yang ketiga yaitu fonem A. Secara umum fonem A direalisasikan sebagai bunyi A baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata seperti pada kata apa, padam, dan dua. Yang keempat yaitu fonem E. Secara umum direalisasikan sebagai bunyi E seperti pada kata kerah, erat, dan maret. Yang kelima yaitu fonem U, mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama dilafalkan sebagai bunyi U tinggi atas belakang bundar apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata susu, ibu, dan tunggu.
Yang kedua yaitu direalisasikan sebagai bunyi U tinggi bawah belakang bundar apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata kasur, libur, dan tangguh. Yang keenam yaitu fonem O. Fonem O mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi O tengah atas bundar belakang apabila berada pada silabel terbuka, seperti pada kata toko dan bakso. Yang kedua yaitu direalisasikan sebagai bunyi O tengah bawah bundar belakang apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata toko dan koko, dan dilambangkan sebagai huruf O setengah. Nah, selanjutnya yaitu realisasi fonem konsonan. Yang pertama adalah fonem B. Fonem B mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi B apabila berada pada awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup, yang bukan ditutup oleh fonem konsonan B. Misalnya pada kata bagus, kabur, dan bantal. Yang kedua yaitu direalisasikan sebagai bunyi B atau bunyi P apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata sebab diucapkan sebab dengan akhiran P atau bisa juga dengan akhiran B. Yang kedua yaitu fonem P direalisasikan sebagai bunyi P baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda. Contohnya pada kata papan, pukul, dan sampul. Yang ketiga yaitu fonem N. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi N seperti pada kata nanas, pinang, dan iman. Yang keempat yaitu fonem W. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi W seperti pada kata waris, awan, bawal, dan wow. Yang kelima yaitu fonem F. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi F seperti pada kata kafe dan aktif. Yang keenam yaitu fonem D. Fonem D mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi ed apabila berposisi sebagai sebuah onset pada sebuah silabel. Misalnya pada kata daging, hadis, dan dada. Kedua yaitu direalisasikan sebagai bunyi T dan D bila berposisi sebagai sebuah koda pada sebuah silabel. Contohnya yaitu abad yang dilafalkan abad dengan akhiran T atau abad dengan akhiran D. Yang ketujuh yaitu fonem T. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi T seperti pada kata titi, latih, dan rebut. Kedelapan yaitu fonem N. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi N baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata nama, panas, dan asin. Kesembilan yaitu fonem L. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi L baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, seperti pada kata lari, halal, dan batal. Kesepuluh yaitu fonem R. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi R baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata ribut, karet, dan kabar. Kesebelas yaitu fonem Z. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi Z bila sebagai onset pada sebuah silabel. Misalnya pada kata zaman, zakat, dan zamzam. Bila sebagai koda dilafalkan sebagai bunyi Z atau bunyi S. Misalnya pada kata aziz, dilafalkan aziz dengan akhiran Z atau aziz dengan akhiran S. Ke-12 yaitu fonem S. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi S baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata sakit, pesan, dan kamus. Ke-13 yaitu fonem bunyi SY. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi SY baik sebagai onset maupun sebagai koda. Misalnya pada kata syarat, syabanda, dan arasya. Untuk penulisan katanya bisa dilihat di video ini. Yang ke-14 adalah fonem dengan bunyi NY. Fonem nasal ini direalisasikan sebagai bunyi NY. Misalnya pada kata nyanyi, banyak, dan nyonya.
Untuk penulisannya bisa kita lihat di video ini. Nah, terkhusus untuk fonem NJ tidak pernah berposisi sebagai koda. Yang ke-15 yaitu fonem J. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi J pada kata jalan, jujur, dan ajal. Fonem J tidak pernah berposisi sebagai koda. Ke-16 yaitu fonem C. Secara umum fonem H ini direalisasikan sebagai bunyi H, seperti pada kata cari, cacar, dan acar. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Yang ke-17 yaitu fonem Y. Fonem ini selalu direalisasikan sebagai bunyi Y pada kata yatim, ayun, dan yayasan. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Yang ke-18 yaitu fonem G. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi. Yang pertama yaitu direalisasikan sebagai bunyi G apabila berposisi sebagai onset. Misalnya pada kata gajah, agar, dan gagal. Yang kedua yaitu direalisasikan sebagai bunyi G atau K apabila berposisi sebagai koda. Misalnya kata gudeg. Jika bila dilafalkan gudeg dengan akhiran G atau gudeg dengan akhiran K. Yang ke-19 yaitu fonem K. Fonem ini memiliki tiga macam realisasi, yaitu yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi K apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel. Misalnya pada kata kabar, bakar, dan akur. Yang kedua yaitu direalisasikan sebagai bunyi hamzah apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. Contohnya pada kata bapak, nikmat, dan rakyat. Untuk penulisannya bisa dilihat di video ini. Ketiga yaitu dapat direalisasikan sebagai bunyi G apabila berposisi sebagai koda, misalnya gudeg dengan gudeg akhiran G. 20 yaitu fonem NG. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi NG, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda. Pada sebuah silabel, misalnya pada kata nga, dan angin. Untuk penulisannya bisa dilihat di video ini. Ke-21 yaitu fonem X. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi X, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata khas, akhir, dan tarik. Untuk contoh penulisannya bisa kita lihat di video ini. Yang ke-22 adalah fonem H. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi H, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata hari, sehat, dan lebih. 23 yaitu fonem disebut sebagai bunyi hamzah. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi hamzah yang muncul pada kata. Misalnya pada kata taat. Jika dilafalkan, bisa dilihat penulisannya aan untuk nama orang, dan apabila dilafalkan aan. Untuk penulisannya bisa dilihat di video ini. Baiklah, itulah tadi materi dari fonologi, yaitu pengenalan fonem, identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.